Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa ma ba'd. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita semua taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa memanfaatkan waktu dan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tidak lain tidak bukan mencari keridhaan Allah, sehingga mudah-mudahan akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita teruskan pembacaan kitab dari Ahkamul Janaiz pada poin yang ke-73. Wa yaqiful imam wara'a ra'sir rajul. Jadi ketika menyolatkan jenazah, hendaklah imam itu berdiri wara'a ra's, di belakang bagian kepala. Ar-rajul ketika mayit itu laki-laki. Wa wasta al-mar'ah, sedangkan ketika mayatnya itu perempuan maka di tengah-tengahnya. Wa fihi haditsan, di sini disebutkan oleh Syekh dua hadis. An Abi Ghalib Al-Khayyat qala, dari Abu Ghalib Al-Khayyat beliau mengatakan, syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazatir rajul. Aku menyaksikan Anas bin Malik itu menyolatkan jenazahnya laki-laki. Faqama 'inda ra'sih, maka beliau berdiri di belakang sejajar dengan kepalanya. Wa bi riwayah ra'sis sarir, riwayat lain yaitu bagian kepala daripada sarir, ranjangnya atau yang dibuat meletakkan jenazah. Falamma rafa'a, maka ketika diangkat jenazah ini, utiya bi janazati imra'ah, kemudian didatangkan dengan jenazah wanita. Ya biasa ya, masjid Nabi itu untuk menyolatkan jenazah, tempat jenazahnya itu mungkin datang dari berbagai tempat, jenazah-jenazah disolatkan di situ dan dikuburkan ke Baqi yang dekat dengan kubur Nabi juga. Nah, setelah didatangkan dengan jenazah wanita min Quraisy, wanita ini wanita Quraisy, au minal ansar, atau wanita dari kalangan orang Ansar. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Anas, ya Aba Hamzah, hadhihi janazah fulanah ibnah fulan. Wahai Abu Hamzah, kunyah daripada Anas, ini jenazah adalah jenazahnya fulanah binti fulan atau ibnah fulan, putri daripada fulan, berarti wanita. Fa shalla 'alaiha, maka Anas pun menyolatkan. Fa shalla 'alaiha fa qama wastaha, kemudian Anas berdiri di tengah-tengah jenazah itu. Wa fi riwayatin 'inda ajizatiha, dalam riwayat lain itu di belakang ajizah. Ajizatiha itu lempeng, tempat yang kalau laki-laki tempat setut ya, itu namanya ajizah, pinggang. Wa 'alaiha na'syun akhdar. Wa fina Allah ibnu Ziyad al-Adawi, dan di kalangan kita itu ada
Al-Ala ibnu Ziyad Al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilaf qiyamih, maka ketika melihat Anas kok beda berdirinya, tadi di belakang kepala, sekarang di belakang ajizahnya, di pinggang lempengnya atau perutnya. Jadi falamma ra'a ikhtilaf qiyamihi, ketika melihat perbedaan berdirinya, ala rajul wal mar'ah, ketika jenazahnya itu laki-laki kemudian perempuan, qala ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum, apakah demikian Nabi itu berdiri? Haitsu kumta, sebagaimana kamu berdiri seperti itu. Wa minal mar'ah haitsu kumta, demikian juga ketika wanita seperti yang kamu berdiri. Qala Abu Hamzah, Anas bin Malik mengatakan, na'am, iya. Qala faltafata ilaina al-Alla faqala ihfadhu, kemudian Al-Ala pun menghadap kepada kita dan kemudian mengatakan ihfadhu. Ini perkataan Al-Ala, jagalah. Artinya jagalah ketika kalian mensolatkan jenazah. Sebagai imam itu, kalau jenazahnya laki-laki di belakang kepalanya, kalau jenazahnya itu wanita di belakang perutnya atau tempat ikat pinggangnya, ajizahnya. Wallahu ta'ala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Samurah ibnu Jundub, dari Samurah bin Jundub, qala, beliau mengatakan, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Samurah, aku salat di belakang Nabi. Wa shalla ala ummi Ka'bin, dia mensolatkan ibunya Ka'ab, matat wa hiya nufasa, mati dalam kondisi dalam keadaan haid. Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi pun berdiri, li shalah alaiha, untuk menyolatkan atasnya, wastoha. Nah ini di sini apa? Nabi sholat di belakang wanita itu, di tengahnya. Wal hadis wadihud dalalah, jadi hadis ini merupakan pendalilan yang jelas ala anna sunnah, bahwasanya perkara sunnah dalam sholat jenazah, ayyaki fal imamu, hendaklah berdiri imam, hida'a wastil mar'ah, yaitu di belakang perutnya atau tengahnya jenazah itu. Wa huwa bimakna hadis Anas, dan ini semakna dengan hadis Anas, inda ajizatiha, ajizah ya tempat ikat pinggang. Bal hadza mimma yaziduhu wuduhan, dan ini menjadi tambah jelas, fa innahu asrah fi dzalalah alal murad min hadis Samurah, karena lebih jelas apa yang dimaksud dari pendalilan hadis Samurah ibnu Jundub tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini posisi imamnya, yaitu di belakang kepala bagi laki-laki, di belakangnya perut bagi jenazah wanita. Ya, kadang sok kodok lama nggak menyolatkan tuh bisa jadi bingung, keliru. Ya, maka untuk mudah mengingat, diingat salah satu, laki-lakinya atau perempuannya, itu nanti akan mudah. Oh, laki-laki itu yang paling berharga kepalanya, karena sebagai kepala berarti di belakang kepala, kan gitu ya caranya. Mungkin. Oh enggak, kalau wanita itu ingatnya wanitanya. Wanita itu yang paling berharga adalah ketika hamil, nilainya besar, berarti perut.
yang itu tidak ada pada laki-laki ya. Nggak mungkin laki-laki kok hamil ya. Maka di Adabul Mufrad itu ada 3 hal yang menyebabkan orang ketika sahabat bertanya, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Pada ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali. Karena ada 3 sifat yang ada pada perempuan dan tidak ada pada bapak. Hamil, yang pertama, nggak ada bapak kok hamil. Kemudian menyusui, nggak ada bapak yang menyusui. Dan yang ketiga adalah melahirkan. Itu 3 sifat itulah yang dialami oleh anak sehingga menyebabkan kebaktiannya kepada ibu itu lebih daripada bapaknya. Kalau mendidik ya sama-sama bapak ibu bisa memberi nafkah pun demikian, kadang ibu juga memberi nafkahnya, membiayainya. Wallahualam. Tapi ini poin atau satu masalah ya dalam mensolatkan jenazah bagi imam. Taib. Wa yukabbiru, masalah yang berikutnya. Wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan aw tis'a takbirat. Dan dalam salat jenazah itu bisa 4 takbir, bisa 5 takbir, bisa 7 takbir, bisa sampai apa? Tis'ah takbirat. Sampai 9 takbir. Ini boleh. Kullu dzalika thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu sabit dari Nabi. Fa ayyuha fa'al ajza'ahu. Maka barang siapa mau melakukan sifat-sifat salat jenazah ini, entah dengan 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir, 8 takbir, 9 takbir ya, itu ajza'ahu, mencukupi. Wal aula at-tanwi', tapi yang lebih utama itu tanwi' macam-macam. Artinya kadang 4, kadang 5, kadang 6 ya. Itu yang lebih aula. Fa yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Melakukan kadang ini yang kadang itu. Maksudnya kadang 5, kadang 6, kadang 4 gitu. Kama huwa sya'nu fi amthalihi mithlu ad'iyatul istiftah. Sebagaimana keadaan yang seperti itu, ketika semuanya boleh, maka semua diamalkan supaya enggak lupa, sebagaimana doa iftitah. Kadang pakai wajah tuh, kadang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataya, kadang pakai subhanakallahumma, kadang pakai mungkin apa kabira dan sebagainya. Itu lebih baik diamalkan semua, tidak monoton ya. Tapi di tempat kita yang jarang sholat jenazah kok 5 takbir, nanti yang belakang subhanallah subhanallah. Ya, padahal itu boleh ya, karena nggak tahu ya, mestinya kalau mau 5, 6 ya, kalau berjamaah ya diberitahu jamaahnya. Insya Allah ini nanti kita menggunakan 5 takbir atau 6 takbir gitu ya. Kalau umumnya kan 4. Jadi tanawu sebagaimana dalam doa iftitah, wasiyah tasyahud. Demikian juga ketika bertasyahud, wassalawat al-ibrahimiyah wa nahwiha. Demikian juga membaca salawat atas Nabi, salawat ibrahimiyah, itu bacaannya juga macam-macam. Ketika dengan sanad yang benar, yang sahih, maka boleh dilaksanakan. Akan tetapi wa in kana la budda minal iltizam nau'in wahid, kalau dia memang mengharuskan satu jenis saja biar nggak bingung, maka fawwal arba', maka yaitu dengan bertakbir 4 kali, li'annal ahadits, karena hadis-hadis fiha akthar, yang terbanyak yaitu dengan takbir 4. Wa ilaika bayanu dzalika, dan kemudian Syekh memaparkan di antara
hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir itu. Amal arba, adapun dengan 4 takbir, ini panjang sekali ya. Sampai yang 4 takbir itu disebutkan di sini 6 hadis. Kemudian yang 6 dan 7 hadis pertama, kedua. Tapi nggak apa-apa ya, kita bacakan. Atau mungkin kita ambil 2 atau 3 hadis, saya kira cukup. Amal arba, adapun dengan 4 takbir, ahadis an jamaah minas sahabah. Hadisnya bukan 1-2 orang, tapi jamaah para sahabat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, waqad madha hadithuhu fil mas'alah sabi' fi as-salah 'ala al-Najashi. Telah lewat hadisnya, disyarahkan, yaitu ketika Nabi mensalatkan Raja Najasyi salat ghaib. Di dalam hadis itu disebutkan, yaitu yukabbir bi arba'ah takbirat. Nabi itu bertakbir dengan 4 takbir. An Zaid ibnu Thabit, an Yazid ibnu Thabit fi salatihi sallallahu alaihi wasallam an ma'ala maula li bani fulan, yang menyolatkan maulah bani fulan fi qabriha wa huwa fil makanil musyar ilaih ba'da hadis Ibn Abbas. Ya, sebagaimana yang telah lewat juga telah diisyarahkan, yaitu dengan 4 takbir. Ketika Nabi tanya, di mana dia kok nggak kelihatan? Oh, sudah meninggal. Loh, kok nggak memberitahu? Waktu itu Nabi sedang tidur, kami enggan untuk membangunkannya. Akhirnya yang dianggapnya orang yang nggak penting gitu loh. Jadi nggak diberi tahukan kepada Nabi. Akhirnya Nabi minta untuk diantarkan ke kuburan dan kemudian menyolatkan di atas kuburannya dan bertakbir dengan 4 takbir. Demikian juga yaitu hadis tentang wanita miskinah fi qabriha, ketika Nabi mensalatkan di atas kuburannya. Wa hadithuha madhkur aqaba hadis Yazid. Bagaimana hadis yang sama setelah hadisnya Yazid, dan Nabi juga menyolatkan dengan 4 takbir. Baik. Kemudian as-sunnah fi salatil alal janazah ayaqra'a fi takbiril ula, dalam menyolatkan itu hendaklah membaca dalam takbir yang pertama bi umil Quran, yaitu dengan Fatihah, dengan mukhafatah, artinya dengan lirih, sirri. Jadi nggak ada salat jenazah sampai imamnya keras jahar, karena ini malam ya. Akhirnya belakangnya waril maghdubi alaihim waladdallin amin, ya nggak ada. Jadi dengan lirih semuanya. Maka di sini disebutkan mukhafatah. Tsumma yukabbir thalathan. Kemudian takbir 3 kali, wa taslim indal akhirah, dan taslim pada yang terakhir. Ya.
Baik, kalau mungkin dibuat tapi nggak termaktub di sini urut-urutan diantara pertama adalah bertakbir, kemudian takbir yang kedua bersolawat atas Nabi, dan yang ketiga adalah doa kepada mayit, dan yang keempat itu doa terhadap dirinya atau sendiri, atau itu digabung dengan yang ketiga juga bisa, sehingga yang keempat itu setelah takbir keempat hanyalah setelah itu salam. Itu kalau dengan 4 takbir. Wa amma al-khamsu fali hadis Abdurrahman ibnu Abil Laila. Tapi yang 4 banyak hadis lagi saya lewati. Adapun yang 5 takbir, yaitu dari hadisnya Abdurrahman bin Abil Laila, karena Zaid bin Arqam, adalah Zaid bin Arqam yukabbir ala janaizana, bertakbir terhadap jenazah-jenazah kita 4. Wa innahu kabbara ala jenazah khamsan. Kemudian dia bertakbir terhadap jenazah itu 5 kali takbir. Biasanya 4, tapi ini 5. Fasa'altuhu, maka aku bertanya, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, adalah Nabi itu juga bertakbir dengan 5. Fala atrukuha, maka aku tidak tinggalkan li ahadin ba'dahu abada, karena seorang pun abadan, selamanya tidak aku tinggalkan. Artinya ya bisa dilaksanakan dengan 5 takbir. Riwayat lain, hadisun hasanun sahih wa qad dhahaba ba'du ahlul ilmi ila hadha min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ra'au at-takbir al janazah khamsan, yaitu mereka di antara sahabat-sahabat Nabi bukan seorang saja menganggap bolehnya takbir dengan 5 takbir. Wa qala Ahmad wa Ishaq, dan berkata Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibnu Rahawih, idza kabbara al imam ala janazah khamsan, kalau imam itu bertakbir 5 kali, fa innahu yutabba'ul imam, maka sesungguhnya makmum harus mengikuti imamnya, yaitu yang bertakbir 5. Wa amma sit aw sab', adapun dalil tentang 6 dan 7 takbir, fa fiha ba'dul athar mauqufah, yaitu ada pada asar yang mauquf pada sahabat, walakinnaha fi hukmil ahadisil marfu'ah, akan tapi hukumnya secara marfu', karena hadis mauquf sandaran akhirnya sahabat, adapun marfu' kepada Nabi, tapi ada yang sandaran pada sahabat itu ketika laisa lirra'yi majal, karena enggak ada peran dalam akal, maka hukumnya adalah marfu' kepada Nabi sandarannya. Lianna ba'da kibar as-sahabah ata biha ala mashhadin minas sahabah duna an yata'arrad alaihim ahad, karena ketika para sahabat atau ada seorang sahabat yang menyolatkan dengan 6 takbir, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Suatu contoh misalnya dari Abdullah bin Mughaffal, anna Ali bin Abi Thalib shalla ala Sahal bin Hunayf, Ali bin Abi Thalib menyolatkan Sahal bin Hunayf, fakabbara alaihi sittan, Ali bertakbir 6 kali. Thumma iltafata ilaina, kemudian menoleh kepada kami, faqala innahu badri, qala asy-Sya'bi, sesungguhnya dia adalah orang ahlul badar. Artinya ada keutamaan tersendiri orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Wa qadima Alqamah min Syam, Alqamah datang dari Syam.
Faqala li Ibnu Mas'ud, dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, inna ikhwanana bisyam, kawan-kawan kami di Syam sana, yukabbiruna ala janaizihim, mereka itu kalau menyolatkan jenazahnya khamsan. Falau waqaftum lana waqtan tunabi'ukum atau nutabi'ukum, seandainya kamu menyisihkan meluangkan waktu bagi kami, kami pun akan mengelalui kalian. Alih. Fa'atraqa Abdullah sa'ah, sehingga diam sesaat. Thumma qala ungduru janaizakum, lihatlah jenazah-jenazah kalian. Fakabbaru 'alaiha ma kabbara a'immatukum, maka mereka bertakbir sebagaimana takbirnya para imam-imam mereka. La waqta wala adad, bukan karena waktu dan bilangan, tapi mereka menyandarkan memang itu dari imam atau orang-orang sebelum kalian, yaitu para sahabat. Mereka juga bertakbir 6 kali. Wallahu ta'ala alam. Kana Ali radhiyallahu taala anhu yukabbir ala ahli Badar sittan. Ali bin Abi Thalib menyolatkan jenazahnya orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang meninggal yang mereka ikut dalam perang Badar dulunya. Wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap sahabat-sahabat Nabi sittan, yaitu 6 takbir. Au khamsan, itu ahli Badar itu 6 atau 5. Wa ala sairin nas arba'an, tapi kalau orang-orang umum biasa itu 4 takbir. Ini Ali radhiyallahu taala an. Wallahu taala alam. Baik, wa amma at-tis'u, adapun 9. Fafihi hadisan, ada 2 hadis. An Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah, Nabi itu menyolatkan Hamzah. Fakabbara alaih, maka Nabi bertakbir kepada Hamzah ketika menyolatkan jenazahnya Hamzah. Tis'ah takbirat, yaitu dengan 9 takbir. Wa hadzal adad huwa aktsar ma waqafna alaih fil takbir alal janazah, dan 9 itulah yang kami dapatkan yang terbanyak di antara takbir-takbir dalam jenazah. Wa yuqaf indahu wa la yuzadu alaih, maka karena riwayatnya adanya ya 9, berarti ya sudah berhenti, nggak boleh nambah dari 9 takbir sampai di riwayat yang menyebutkan 9 takbir. Walahu ayanqusa minhu ila arba' wa huwa aqallu ma warad, boleh dikurangi dari 9 sehingga yang terakhir, yaitu jumlah yang paling akhir, yaitu 4 takbir. Wa huwa aqallu ma warad arba', paling sedikit apa yang ada dalam riwayat yaitu dengan 4 takbir. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, ba'da an dzakara ba'dha ma awratna min al-athar akhiran atau wa al-akhbar. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, wa hadhihi athar sahihah, riwayat-riwayat ini benar. Fala mujib lil man' minha, maka enggak harus dihalang-halangi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna' mimma zada al arba', Nabi juga tidak melarang ketika mereka bertakbir lebih daripada 4. Bal fa'alahu huwa wa ashabuhu min ba'di, bahkan Nabi pun melaksanakan. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain melaksanakan lebih dari 4 takbir dalam sholat jenazah. Baik. Adapun yang tidak membolehkan lebih dari 4, hanya 4 saja. Waqad istadalla al-mani'un min az-ziyadah,
berdalil bagi orang-orang yang melarang tidak boleh lebih dari 4 ala amrain, dasarnya 2. Pertama al-ijma' wa qad taqaddama bayanu khata' dzalik, akan tapi salah ketika menganggap itu suatu ijma', karena banyak yang berselisih, bahkan Nabi juga menyelisihi lebih dari 4. Nah, yang namanya ijma' itu nggak ada perselisihan, semuanya sepakat, nggak ada yang berbeda, itu namanya barulah ijma'. Ini apa, bantahan yang pertama. Asani, bantahan yang kedua, maja'a fi ba'dil ahadis, sebagaimana datang di sebagian hadis, karena akhir makabbara Rasulullah SAW alal janazah arba'an, terakhir Nabi menyolatkan jenazah itu juga 4 takbir gitu. Wal jawab, sebagai jawaban pernyataan ini, annahu hadisun dhaif. Pertama, hadisnya dhaif. Lahu turuq ba'dhuha asyaddu dhulfan min ba'd, memiliki jalan banyak, tapi sebagian pada yang bagian lain itu malah lemahnya itu asyad, pol-polan. Fala yuslih at-tamassuk bihi, maka tidak dibenarkan kalau berpegang teguh dengannya, artinya yang melarang 4 selebihnya dari 4. Liraddi sabit anhu sallallahu alaihi wasallam, karena riwayat yang sabit itu ada pada Nabi bil asanid sahihah al mustafidah, dengan sanad-sanad yang sahih, bahkan sanad-sanad yang mustafidah, artinya masyhur. Qala al-Hafidz fit Talkhis wa min qibalihi al-Hazimi fil i'tibar wal Baihaqi fi sunanihi, wallahu ta'ala alam. Ya. Ada riwayat lain, ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW shalla ala qatla Uhud, Nabi menyolatkan terhadap orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Fakabbara tis'an, Nabi juga bertakbir 9 kali. Tsumma sab'an, kemudian takbir 7 takbir. Summa arba'an, dan kemudian barulah terakhir 4. Hatta lahiqa billahi, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau ada mendapati suatu wilayah, tempat atau negara ya sholat takbirnya kok 5 kali, yaitu ternyata semuanya itu boleh, ada riwayat-riwayat yang sah. Dulu saya pernah pertama ikut sholat di Pakistan jenazah. Dalam hati saya, wong juga belum belajar waktu itu, sholat dulu ini takbirnya kok 5 kali, lupa mungkin imam itu. Dalam benak kami, setelah dipelajari, ternyata boleh 5, boleh 6, sampai boleh 9 ya. Wallahu a'lam. Tapi barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.